Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab Fadlul Ju' ya, wal Iqtisar, keutamaan lapar dan mengambil sesuatu yang sedikit dalam urusan dunia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min admin hashwuhu min lif. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau berkata bahwa sungguh alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit, ya. Kulit. Hashwuhu min lif. Kemudian di dalam kulit tersebut, ya, diisi oleh serabut-serabut dari pelepah kurma. Ana coba cek ya di Google, kurang lebih seperti tikar. Ya. Kurang lebih seperti apa? Tikar. Ini leaf itu adalah tumbuhan, semacam tumbuhan dari pelepah kurma. Kemudian tadi admin itu kulit, ya. Maka kulit tersebut dianyam sehingga menjadi seperti tikar. Ini alas kaki siapa? Alas tidur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi berkata, ya, berkomentar terhadap hadis ini, fihi adabu mubalatihi sallallahu alaihi wasallam bimustalazzati ad-dunya kama qala mali walid dunya innama mathali fid dunya karukab qala fi dhilli dauhatin summa raha wa tarakaha. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini memberikan atau menunjukkan ya kepada kita bahwa Nabi SAW tidak atau memberikan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita ketidaktertarikan Nabi SAW terhadap dunia. Ya, jadi ana ulangi lagi, hadis ini menunjukkan ketidaktertarikan Rasulullah SAW terhadap dunia, kata Imam Nawawi. Sebagaimana sabda beliau, mali walid dunya, apa urusanku dengan urusan dunia? Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan urusan dunia adalah seperti rukab, ya, musafir yang berkendara, pengendara. Kemudian pengendara tersebut singgah di sebuah pohon, ya, beristirahat. Kemudian setelah selesai istirahat, maka dia berjalan kembali. Ini perumpamaan Rasulullah SAW dengan dunia. Seperti musafir, ya, yang berkendara, kemudian istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita renungi, ya, hadis tadi. Kira-kira seorang musafir, apakah dia
membangun rumahnya ya di tempat yang dia safar, dia singgah di dalamnya. Ya. Misalkan seorang ya, Pak Denny misalkan ya, berangkat ke luar negeri, ya, umroh misalkan, musafir. Apakah kira-kira ya Pak Denny akan membangun rumahnya besar-besar ya? Tentu tidak ya. Seorang akan membangun rumahnya besar-besar adalah di tempat tinggalnya, ya, tempat tinggal yang hakiki. Maka begitulah perumpamaannya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan ya, hadis yang tadi barusan kita baca itu tidak jauh berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Atau wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Walad darul akhiratu lahiya hayawan. Afala ta'qilun. Ya. Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau saja. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memahaminya? Nah. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dunia ya, secara bahasa dunia diambil dari kata dunu ya. Dunu ini berarti rendah ya. Rendah dan hina. Dan sebagian mengartikan dunia ya, diambil dari kata dana yang artinya cepat selesai, cepat berakhir. Dan memang benar ya. Memang benar kita ini cuma sebentar di dunia ini. Dunia begitu berputar begitu cepatnya. Mungkin dulu kita belum menikah ya. Kemudian sekarang sudah menikah. Ya. Sekarang sudah punya satu istri ya. Mungkin besok mungkin ya. Punya 2 istri. Wallah alam. Intinya dunia begitu cepat berputar. Anak kita pun demikian. Dulu baru lahir, kemudian beranjak ya, kecil, kemudian remaja, dewasa ya. Kemudian meninggalkan dunia ini begitu cepatnya. Maka dunia ini fana. Dan benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa dunia ini gara-gara fananya ya, maka dia tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau seandainya dunia ini ya, nilainya di sisi Allah seperti seekor atau sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir sedikit pun, ya, atau segelas pun. Namun nyatanya dunia ini lebih rendah, bukan sama ya. Jadi tadi hadisnya, kalau seandainya dunia itu sama dengan sayap seekor nyamuk nilainya di sisi Allah, maka Allah tidak akan kasih minum orang kafir. Namun ternyata lebih rendah, makanya Allah kasih minum orang-orang kafir. Allah kasih minum, Allah kasih rizki orang-orang kafir. Karena dunia ini di sisi Allah lebih rendah, lebih hina dibandingkan sayap seekor nyamuk. Nah, sekarang pertanyaannya ikhwas sekalian, mengapa dunia itu lebih rendah, ya lebih hina? Jawabannya adalah karena kefanaan tersebut. Ya. Karena dunia ini hanya sebentar. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Raqa'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah subuh ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mengapa demikian ya? Makanya di sini dijelaskan oleh para ulama,
karena kekekalan tersebut. Ya. Meskipun sedikit ya, 2 rakaat sholat qobliyah subuh sedikit, namun pahalanya kekal abadi, dapat dirasakan selama-lamanya di akhirat. Ini tentu lebih baik daripada kenikmatan sebesar apapun di dunia ini, karena kenikmatan dunia tidak ada yang kekal, ya. Tidak ada yang kekal. Hatta ya, atau bahkan sampai raja sekalipun, raja ya menikmati kenikmatan yang begitu nikmat, maka seberapa lama mereka bisa menikmati kenikmatan tersebut ya? Mungkin 60 tahun, 70 tahun, ya, paling lama mungkin 100 tahun ya. Jadi meskipun kenikmatannya begitu besar yang dirasakan, namun karena sifat fananya ini ya, ini menjadikan kenikmatan dunia rendah, ya, hina. Jadi ikhwah sekalian ya, dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya ya, dibandingkan akhirat. Kalau seandainya dibandingkan dari segi kefanaannya saja ya, itu sudah cukup gitu ya. Kalau dibandingkan dunia dengan akhirat ya, dari segi kefanaannya saja, maka itu sudah cukup. Bahwasanya di akhirat kekal abadi ya. Maka 2 rakaat sholat fajar saja itu dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena pahalanya ini kekal, dapat kita rasakan. Sedekah 1.000 rupiah itu lebih afdal daripada kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia seenak apapun ya, hanya dapat dirasakan berapa tahun saja mungkin. Nah, maka bagaimana lagi dibandingkan dengan hakikatnya? Hakikat kenikmatan akhirat tentu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan di dunia ya. Nah, karena kenikmatan dunia ini menimbulkan kebosanan ya. Menimbulkan kebosanan. Adapun kenikmatan di akhirat tidak akan bosan selama-lamanya. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan seorang meminum di surga, meminum bukan karena haus, namun karena ingin bernikmat-nikmat, bukan karena kehausan. Ini menunjukkan bagaimana nikmatnya akhirat. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang sementara. Makanya Allah berfirman, ya qaumi, Allah menceritakan tentang keluarga Fir'aun. Ya. Allah menceritakan tentang keluarga Fir'aun yang beriman. Kata keluarga Fir'aun yang beriman, ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'un, wa innamal akhirata hiya darul qarar. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Ya. Hanyalah bermain-main saja, kesenangan saja. Sementara ya. Adapun kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Itulah negeri yang kekal selama-lamanya. Maka dari sini ikhwas sekalian, ana ingin mengajak antum semua ya untuk merenungkan ayat ini ya. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, main-main saja. Artinya kehidupan dunia ini kalaupun lapar di dunia ya, dia tidak akan berpengaruh terhadap kemuliaannya di akhirat. Mendingan lapar di dunia apa lapar di akhirat? Ya. Tentunya mendingan lapar di dunia ya. Nah, maka dengan kita memahami makna ini ya, kita pun akan bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh ya, karena kehidupan di akhirat ini adalah kehidupan yang kekal abadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Nakhtatim bi kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.